Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus pisang molen mini. Saya Yuwidya Puspitasari dengan NBI 188. Saya Alvanrida Mauludin dengan NBI 186. Saya Naila Ayu Ramadhania dengan NBI 169. Saya Ahmad Syarifuddin dengan NBI 206. Saya Rifrianta Ramadan dengan NBI 199. Tabel peralatan nomor 1, pembelian peralatan mesin pencetak molen dengan keterangan mesin dengan kuantitas 1 dengan satuan unit dan dengan harga 150.000. Nomor 2, penggorengan keterangan wadah kuantitas 2 satuannya 2 unit dengan harga 95.000. Nomor 3, sendok atau garpu dengan keterangan alat kuantitas 6 satuannya unit dengan harga Rp10.000. Nomor 5, baskom keterangan wadah kuantitas 2 dengan satuan unit dengan harga Rp22.000. 6, tempat molen matang keterangan wadah kuantitas 2 dengan satuan unit dengan harga Rp15.000. 7, japitan masak keterangan alat dengan kuantitas 3 satuannya unit dengan harga Rp13.000. Jumlah didapatkan dari hasil perkalian antara harga dan kuantitas. Dan total ini didapatkan dengan rumus SAM terus dari jumlah 150.000 kita tarik sampai ke japitan masak 39.000 dan hasilnya Rp549.000. Selanjutnya bahan habis pakai. Nomor 1, tepung terigu dengan keterangan bahan utama kuantitas 6 dengan harga Rp8.000. Terus pisang keterangan bahan utama kuantitas 3 dan satuan kilogram harga Rp15.000. Terus coklat dengan keterangan bahan utama kuantitas 1 satuannya bungkus dengan harga Rp22.000. Terus gula merah keterangan bahan pelengkap kuantitas 1 satuannya kilogram dengan harga Rp10.000. Kelapa keterangan sebagai bahan utama dengan kuantitas 1 satuannya kilogram dengan harga Rp7.000. Terus mentega keterangan bahan utama kuantitas 1 satuan kilogram dengan harga Rp12.000. Telur sebagai bahan utama dengan kuantitas 5 satuannya yaitu butir dengan harga Rp3.000. Gula pasir keterangan sebagai bahan utama kuantitas 2 dengan satuan kilogram dengan harga Rp10.000. Yang terakhir minyak goreng sebagai bahan utama dengan kuantitas 5 satuan kilogram dengan harga Rp12.000. Dan jumlah atau bulan didapatkan dari kuantitas dikalikan dengan harga. Seperti contoh tepung terigu kuantitasnya 6 dikalikan dengan harga Rp8.000 didapatkan hasil yaitu Rp48.000 dan seterusnya. Dan untuk total didapatkan dari penjumlahan dengan rumus SUM dari tabel jumlah nomor 1 cari sampai ke nomor 10 yaitu minyak goreng dan didapatkan hasil total yaitu
Rp59.000. Kemudian yang ketiga yaitu tabel penyusutan. Nama peralatan yang pertama yaitu mesin pencetak molen dengan harga 150.000, kemudian nilai residunya yaitu 50.000. Umur ekonomisnya yaitu 3. Yang kedua yaitu penggorengan dengan nilai 190.000, nilai residunya 60.000 dan umur ekonomisnya 3. Kemudian yang ketiga sendok atau garpu, harganya yaitu 60.000, nilai residunya 15.000 dengan umur ekonomis 3. Kemudian 4 pisau dengan harga 36.000, nilai residunya 10.000 dan umur ekonomisnya 3. Yang kelima baskom, harganya 44.000 dengan nilai residu 10.000 dan umur ekonomisnya 3. Yang keenam, tempat molen matang 30.000, nilai residunya 5.000 dengan umur ekonomis 3. Yang ketujuh, capitan masak, nilai atau harganya yaitu 39.000, nilai residunya 5.000 dan umur ekonomisnya 3. Kemudian penyusutan per tahunnya itu didapatkan dari nilai atau harga dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Seperti contoh yang misal nomor 1, mesin pencetak molen. Nilainya 150.000, dikurangi nilai residu yaitu 50.000, kemudian dibagi dengan umur ekonomis 3, maka dia didapatkan hasil 33,333. Kemudian penyusutan per bulannya yaitu didapatkan dari hasil penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan. Maka didapatkan hasil 2,778. Kemudian penyusutan per harinya didapatkan dari hasil penyusutan per tahun dibagi dengan 365 hari, yakni hasilnya 91. Begitu juga dengan peralatan yang lain. Kemudian biaya operasional. Yang pertama yaitu biaya perjalanan. Biaya perjalanan atau produksi ke pasar. Keterangannya tidak ada, kuantitasnya 1, satuannya kali, harga 35.000, jumlahnya yaitu 35.000 dengan total 35.000. Kemudian yang kedua biaya lain-lain, yaitu kuota. Keterangannya tidak ada, kuantitasnya 1, satuannya kali, harganya 60.000 dan jumlahnya 60.000 dengan total 60.000. Kemudian ada total investasi. Yang pertama didapat perlengkapan yang diperlukan dengan jumlahnya 549.000. Kemudian yang kedua bahan habis pakai dengan jumlah 259.000. Yang ketiga biaya perjalanan produksi dengan jumlah 35.000. Kemudian biaya pemasarannya 0 atau tidak ada. Dan biaya lain-lain 60.000 sehingga jumlah total biaya investasi didapat Rp903.000. Kemudian untuk HPP-nya bahan habis pakai dengan harganya 43.000 per, kemudian perjalanan produksi Rp6, kemudian HPP-nya didapat dari 43.000 dibagi 6 sama dengan 49. Oh, maaf, HPP-nya didapat dari bahan habis pakai ditambah perjalanan produksi didapat Rp49. Kemudian perjalanan pemasaran 6.000 dan lain-lainnya 10. Kemudian dijumlah mendapatkan harga operasional sebesar 6.010. Kemudian ada beban depresiasi atau penyusutan, tidak ada. Kemudian ada harga sebelum laba, yaitu 6.010, dengan labanya adalah 8.000, maka ditentukan harga jualnya.
sama dengan 14.010 dan dibulatkan menjadi 14.000. Kemudian untuk BEP-nya, penyusutannya selama per bulan tidak ada, kemudian lain-lain dan pemasarannya 60.000 dengan total fixed cost-nya 60.000. Untuk variable cost-nya, biaya bahan baku per bulannya 43, perjalanan produksinya Rp6, perjalanan pemasarannya 6.000 dengan total variable cost-nya adalah Rp6.049. Kemudian pembulatan harga jualnya adalah Rp14.000 dengan C-B adalah Rp7.951.000 dan BEP unit adalah Rp7.500. Kemudian didapat total 2 tahunnya, penyusutannya adalah Rp903.000 dan pemasarannya Rp1.440.000 dengan total fixed cost-nya Rp2.343. Didapat biaya bahan baku untuk variable cost adalah 1.036, kemudian perjalanan produksinya 140, dan perjalanan pemasarannya adalah Rp144.000. Dengan total variable cost-nya adalah Rp145.176. Kemudian didapatkan pembulatan harga jual Rp336.000. Kemudian pembulatan harga jual tersebut dikurangi dengan variable cost sama dengan Rp190.824 dan didapat BEP unitnya adalah Rp12. Untuk bulan ke-1, untuk rencana produksi 700, lalu kas tersedia awal bulan yaitu 843. Untuk cash outflow, perlengkapan yang diperlukan itu 549.000, lalu bahan habis pakai 217, lalu perjalanan produksi yaitu 4.083, lalu perjalanan produksi 4.200.000, lalu lain-lain 7.000, lalu jumlah 4.241.300, lalu sisa kas 3.398.300, lalu hasil penjualan 11.200.000, lalu kas tersedia di akhir bulan yaitu 7.801.700. Lalu untuk rencana produksi di bulan kedua yaitu 800, lalu kas tersedia di awal bulan yaitu yang terjadi di kas tersedia di akhir bulan yaitu 7.801.700. Lalu untuk jumlah cash outflow itu 4.847.200, lalu sisa kas yaitu 200.094.500. Itu dari kas tersedia di awal bulan dikurangi jumlah. Lalu untuk hasil penjualan yaitu pembulatan kali rencana produksi di bulan berikutnya. Lalu untuk di sini hasilnya yaitu 11.200.000, lalu kas tersedia di akhir bulan 14.154.500. Lalu di bulan ketiga untuk rencana produksi itu 900, lalu kas tersedia di awal bulan 14.154.500, lalu jumlah cash outflow yaitu 5.453.100, lalu sisa kas 8.701.400,
Lalu hasil penjualan yaitu 12.600.000, lalu kas tersedia di akhir bulan yaitu 21.301.400. Lalu untuk bulan keempat untuk rencana produksi yaitu 900, lalu kas tersedia di awal bulan yaitu 21.301.400, lalu jumlah cash outflow yaitu 5.463.100, lalu hasil penjualan 12.600.000, lalu kas tersedia di akhir bulan 28.448.300. Lalu di bulan kelima rencana produksi yaitu 1.000, lalu kas tersedia di awal bulan yaitu 28.448.300, lalu jumlah cash outflow yaitu 6.059.000. Lalu untuk sisa kas itu 22.389.300, lalu hasil penjualan 14 juta, lalu kas tersedia di akhir bulan 36.389.300. Lalu di bulan ke-6 untuk rencana produksi itu 1.000, lalu kas tersedia di awal bulan 36.389.300, lalu jumlah cash outflow itu 6.059.000. Untuk sisa kas 30.330.300, lalu untuk hasil penjualan 14 juta, lalu kas tersedia di akhir bulan yaitu 44.330.300. Lalu di bulan ke-7 untuk kas tersedia di awal bulan yaitu 44.330.300, lalu jumlah cash outflow yaitu 6.059.000, lalu sisa kas 38.271.300, lalu hasil penjualan 14 juta, untuk kas tersedia di akhir bulan 52 juta sekian. Untuk di bulan ke-8 itu rencana produksi yaitu 1.000, lalu kas tersedia di awal bulan yaitu 52.271 sekian. Untuk jumlah cash outflow yaitu 6.059.000, lalu sisa kas 46.212.300, lalu hasil penjualan 14 juta, lalu untuk kas tersedia di akhir bulan itu 60.212.300. Untuk di bulan ke-9 rencana produksi 1.000, lalu untuk gas tersedia di awal bulan yaitu 60.212 sekian. Untuk jumlah cash outflow yaitu 6.059.000, lalu untuk sisa kas yaitu 54.153.300, lalu hasil penjualan 14 juta, lalu untuk kas tersedia di akhir bulan yaitu 68.153.300. Lalu untuk rencana produksi di bulan ke-10 untuk kas tersedia di akhir bulan di awal bulan 68.153.300, untuk jumlah cash outflow 6.059.000, lalu untuk sisa kas 62.094.300, lalu hasil penjualan 14 juta, lalu untuk kas tersedia di akhir bulan 76.094.300. Lalu di bulan ke-11 masih sama, untuk rencana produksi itu 1.000,
untuk kas tersedia di awal bulan 76.94.300, lalu jumlah cash outflow itu 6.059.000, lalu sisa kas 70.035.300, lalu hasil penjualan yaitu 14 juta, lalu kas tersedia di akhir bulan 84.35.300, lalu di bulan ke-12 untuk kas awal tersedia itu 84.35.300. Untuk rencana produksi itu ya masih sama 1.000. Untuk jumlah cash outflow 6.059.000, lalu sisa kas yaitu 77.976.300, lalu hasil penjualan 14 juta, lalu untuk kas tersedia di akhir bulan ke-12 yaitu 91.976.300. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Arif. Baiklah, saya akan melanjutkan tabel laba rugi. Di hasil penjualan bulan pertama mendapat 9.800.000, terus di HPP-nya itu 26.133, terus laba kotornya yang hasil penjualan dikurang HPP jadi 9.773.867, pemasarannya 4.200.000, laba operasional didapat dari laba kotor dikurang sama pemasaran yaitu 5.573.867. Terus depresiasi penyusutan itu 33.333. Terus laba bersihnya didapat dari laba operasional dikurang depresiasi jumlahnya 5.540.533, sehingga pertumbuhan keuntungannya yaitu 5.540.533. Di bulan kedua hasil penjualannya 11.200.000, terus HPP-nya 29.867, terus laba kotornya 11.170.133, terus pemasarannya 4.800.000, laba operasionalnya 6.370.133, depresiasinya sama 33.333, laba bersihnya didapat 6.336.800, sehingga pertumbuhan keuntungannya 11.877.333. Di bulan ketiga hasil penjualannya dapat 12.600.000, di HPP-nya 33.600, sehingga laba kotornya dapat 12.566.400, pemasarannya 5.400.000, laba operasionalnya 7.166.400, depresiasinya sama 33.333, laba bersihnya 7.133.067, sehingga pertumbuhan keuntungannya yaitu 19.010.400. Di bulan keempat hasil penjualannya 12.600.000, HPP-nya 33.600, laba kotornya 12.566.400, pemasarannya 5.400.000, laba operasionalnya 7.166.400, depresiasi 33.333, dapatnya laba bersih 7.133.067, sehingga pertumbuhan keuntungan di bulan keempat yaitu 26.143.467. Di bulan kelima pertumbuhan keuntungannya 34.072.800. Pertumbuhan keuntungan di bulan ke-6 itu mendapat 42.002.133.
Di bulan ke-7, pertumbuhan keuntungannya 49.931.467. Di bulan ke-8, pertumbuhan keuntungannya yaitu 57.860.800. Di bulan ke-9, pertumbuhan keuntungannya dapat 65.790.133. Di bulan ke-10, pertumbuhan keuntungannya itu 73.719.467. Di bulan 11, pertumbuhan keuntungannya mendapat 81.648.800. Di bulan ke-12, pertumbuhan keuntungannya mendapat 89.578.133. Di studi kelayakan, di tahun pertama, keuntungan bersihnya yaitu 89.578.133 dengan penyusutannya yaitu 150.000, sehingga total kas masuknya dari keuntungan bersih ditambah penyusutan yaitu dapat 89.728.133. Di DF plus-nya itu 0,1 didapat dari 1 dibagi 1 ditambah BI 24 terus dipangkatkan sama tahunnya, sehingga dapat 0,90909090. Di present value-nya itu didapat 81.571.030. Di DF minusnya 0,8. Terus di tahun pertama itu 0,5555556, sehingga present value-nya itu didapat 49.848.963. Sehingga present value sisa kas bersih akhir periode yang DF plus yaitu didapat 2.180.152. Jumlah present value-nya yaitu 83.751.182. Investasi awal yaitu 903.000. Dan NPV-nya didapat 82.848.182. Present value yang DF minus didapat 49.848.963. Present value sisa kas bersihnya, sisa kas bersih di akhir periode yaitu 1.332.315. Jumlah present value-nya mendapat 51.181.278. Investasi awalnya sama yaitu 903.000. Sehingga didapat NPV-nya yaitu 50.278.278. IRR-nya yaitu 1,880592.513. RC rasio di tahun 1 hasil penjualannya mendapat 577.366. Hasil penjualannya 577.366.600 dan cost-nya yaitu 63.826.400. Sehingga RC-nya didapat dari hasil penjualan dibagi cost yaitu 9,045890.102. Payback period-nya
di bulan pertama, total kas masuknya yaitu 5.540.533. Berarti pertumbuhan kas masuknya sama 5.540.533. Di bulan kedua yaitu 6.336.800 sehingga pertumbuhan kas masuknya mendapat 11.877.333. Di bulan ketiga mendapat 7.133.067. Di bulan keempat total kas masuknya mendapat 7.133.067. Di bulan kelima total kas masuknya 7.929.333. Di bulan keenam 7.929.333. Di bulan ketujuh sama 7.929.333. Di bulan 8 juga sama, di bulan 9 juga sama, di bulan 10 juga sama, bulan 11 juga sama, dan di bulan 12 juga sama, yaitu 7.929.333. Sehingga pertumbuhan kas masuknya di bulan ke-12 mendapat 89.578.133. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.